Halo sahabat ASN muda, selamat datang di Latsar Talk, podcast yang selalu menghadirkan obrolan hangat dan seru. Episode kali ini bakal seru banget karena kita semua baru aja mengikuti pelatihan dasar CPNS Agenda 1 selama 4 hari. Wah, luar biasa banget ya rasanya ya. Materinya tuh padet, diskusinya seru, dan tentu aja banyak ilmu baru yang kita dapat. Nah, hari ini saya nggak sendirian. Sudah ada 6 teman saya nih di Latsar CPNS. Kita bakal ngobrol bareng, sharing pengalaman, dan merefleksikan apa aja sih yang udah kita pelajari. Podcast ini akan kita bagi jadi 3 segmen ya. Jadi segmen yang pertama kita akan cerita review atau kesan masing-masing setelah 4 hari belajar. Lalu segmen kedua kita bakal kupas lebih dalam nih tentang materi yang udah kita dapat, mulai dari wawasan kebangsaan, nilai bela negara, isu kontemporer, sikap perilaku, sampai teknis analisis isu. Dan segmen yang terakhir yaitu sharing pengalaman pembelajaran yang didapat yang diimplementasikan di pekerjaan kita masing-masing. So, buat teman-teman pendengar, siap-siap ya, karena obrolan kita kali ini bakal penuh insight tapi tetap dibawain dengan santai. Yuk, langsung aja kita masuk ke segmen pertama. Oke, mungkin saya akan memberikan sedikit review ya dari saya mengenai kesan saya setelah mengikuti 4 hari pelatihan ini. Kalau buat saya 4 hari ini tuh kayak wake up call, materi wawasan kebangsaan ini tuh bikin saya sadar kalau tugas kita sebagai CPNS itu bukan cuma soal kerja di kantor, tapi juga menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan. Jadi bukan cuma kerja teknis, tapi ada misi kebangsaan juga. Nah, kalau dari Mbak Novriani nih, gimana review selama 4 hari pembelajaran kita? Oke, terima kasih Kak Puspita. Jadi, kalau saya sih paling terkesan dengan materi bela negara ya Kak. Karena awalnya saya pikir bela negara itu soal seperti militer, baris per baris, dan angkat senjata. Ternyata bela negara itu tuh lebih luas. Sikap disiplin, taat aturan, kerja dengan sepenuh hati, itu semua tuh udah bentuk bela negara. Jadi ternyata setiap hari kita tuh bisa loh berkontribusi buat negara ini. Dan kalau dikaitkan dengan materi lain yang kita dapat, misalnya soal konsensus dasar bernegara dan isu-isu strategis bangsa, saya jadi sadar kalau peran kita sebagai CPNS itu nggak bisa dipisahkan dari misi menjaga persatuan dan menjawab tantangan zaman, Kak. Artinya kerja teknis di kantor itu harus selalu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 supaya hasilnya bukan cuma bermanfaat, tapi juga memperkuat persatuan bangsa. Setuju banget. Jadi nggak harus di medan perang ya, tapi di meja kerja pun kita bisa bela negara. Nah, kalau dari Mbak Norma gimana nih? Ya Kak, kalau menurut saya yang paling nempel tuh mungkin yang waktu kita bahas terkait dengan isu kontemporer ya di Indonesia. Kita dikasih contoh nyata masalah-masalah digitalisasi, pelayanan publik sampai isu lingkungan yang banyak banget ternyata terjadi nih di Indonesia. Dan itu bikin saya mikir, oh ternyata masalah sehari-hari yang sering kita lihat tuh nyambung sama peran kita sebagai ASN. Jadi kita nggak boleh cuma jadi penonton aja, tapi kita juga harus ikut andil dalam memikirkan solusinya untuk Indonesia kita ini gitu Kak. Wah, mantep nih. Jadi kita harus lebih peka ya. Kalau Mbak Nuriza, apa kamu kan sempat ini ya apa membahas tentang isu global. Gimana tuh? Monggo. Maaf suaranya, Mbak Nuriza mungkin masih di mute. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, udah. Jujur, saya agak kaget ya. Soalnya saya pikir isu global itu jauh ya, Kak. Padahal tuh efeknya langsung terasa khususnya sebagai warga Indonesia itu sendiri. Contoh sederhananya nih, krisis energi di Eropa aja bikin bahan bakar di Indonesia jadi naik kan. Jadi sebagai ASN kita itu harus ngerti atau kita tuh harus aware gitu terkait dengan konteks global. Jadi biar bisa kita bikin kebijakan itu relevan dengan kondisi ke kondisi negara kita ini sendiri. Seperti itu, Kak. Ah, bener banget. Jadi jangan mikir, ah itu masalah luar negeri gitu ya. Karena efek dominannya memang sampai ke sini juga ya.
Oke, sekarang ke Mbak Nurul, gimana nih soal pembinaan sikap dan perilaku dalam algoritma kebangsaan? Oke, terima kasih Kak. Kalau saya sih merasa ditugaskan banget ya Kak. Karena ternyata jadi ASN itu bukan sekedar profesi, tapi juga amanah moral. Kita dikenalkan dengan nilai-nilai penting seperti integritas, keadilan, inklusif, gotong royong, dan kepeloporan. Itu kayak GPS kali ya Kak buat kita, biar kita dalam sehari-hari itu nggak kehilangan arah, nggak nyasar. Jadi bukan cuma pintar, tapi juga benar. Ya, benar banget. GPS moral ya. Saya tuh suka sama istilahnya ya, GPS moral. Oke, sekarang dari Kak Pradana, eh, kayaknya kamu punya angle menarik ya soal kesehatan mental di ASN. Gimana nih kesannya selama pelatihan? Iya Mbak. Jadi buat saya penting banget bahwa kita juga belajar sisi manusiawi seorang ASN ya Mbak. Banyak yang lupa kalau ASN juga manusia, bisa stres, bisa burn out. Jadi kalau kita nggak jaga kesehatan mental, otomatis pelayanan ke masyarakat tuh juga terganggu. Nah, pelatihan ini jadi reminder lah buat kita kalau self-care itu bukan egois, tapi tanggung jawab. Nah, itu sih Mbak. Ya, benar banget ya, kesehatan mental itu emang penting banget ya. Nggak ada gunanya kita pintar dan disiplin kalau misal mentalnya itu drop gitu ya. Oke, yang terakhir dari Mbak Putri nih, gimana review kamu soal analisis isu? Oke, dari saya jadi lebih sadar bahwasanya sebagai ASN, kita nggak boleh hanya bersikap reaktif terhadap suatu isu. Selama ini kan kita seringkali kalau ada masalah muncul cenderung langsung memberi komentar atau pendapat tanpa melihat gambaran besarnya. Padahal yang lebih penting adalah melakukan analisis terlebih dahulu, mencari akar permasalahan dan siapa-siapa saja yang terlibat, bagaimana data atau faktanya, serta dampak panjangnya seperti apa. Nah, dengan cara berpikir seperti itu, saya merasa itu membuat lebih dewasa dalam cara berpikir saya, lebih tenang, objektif, dan juga mampu menilai situasi dengan perspektif yang lebih luas. Begitu, Kak. Wah, mantap banget. Berarti dari segmen pertama ini udah jelas ya, dari 4 hari terakhir ini, dari 4 hari ini benar-benar kayak full sama pengalaman gitu ya, bukan cuma teori, tapi juga bisa untuk refleksi pribadi. Oke, masuk ke pembahasan yang lebih mendalam nih. Dari Mbak Novriani nih ya, saya mau tanya, kenapa wawasan kebangsaan ini penting untuk ASN? Oke, Kak Puspita. Jadi, wawasan kebangsaan itu penting karena itu merupakan cara pandang kita tentang Indonesia sebagai satu kesatuan, Kak. Kita belajar dari sejarah panjang bangsa, perjuangan melawan penjajah, sampai lahirnya 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Menurut saya itu fondasi yang tetap menjaga kita sebagai satu kesatuan. Betul banget, Kak. Banyak negara yang itu bubar karena nggak punya konsensus dasar. Seperti contohnya yaitu Uni Soviet yang pecah karena perbedaan visi. Ya, nah, Indonesia itu bertahan karena punya kesepakatan yang mengikat semua elemen bangsa. Salah satu contohnya yaitu 4 konsensus dasar. Oke, lalu kalau dikaitkan dengan ASN gimana? Oke, Kak. Jadi sebagai seorang ASN kita itu kan harus melayani semua masyarakat dengan adil, Kak. Misalnya pelayanan publik, kita tidak boleh pilih-pilih. Itu kan merupakan salah satu perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika ya, Kak. Karena itu, Kak, wawasan kebangsaan ini tuh penting banget karena kita adalah pelayan publik yang dituntut untuk bersikap netral, mempunyai integritas, dan juga bekerja untuk semua warga negara tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau golongan. Jadi, dengan memahami wawasan kebangsaan, kita bisa menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, serta menghadapi isu-isu strategis dengan cara yang bijak. Dan dalam kebijakan, ASN juga harus berpegang pada Pancasila, Kak. Misalnya membuat aturan yang adil, non-diskriminatif, dan berpihak pada kepentingan rakyat yang banyak. ASN juga yang berpegang teguh pada Pancasila akan menjadi pelayan negara yang profesional, berintegritas, dan menjadi contoh dalam menjaga persatuan serta memajukan negara Indonesia.
Oke, jadi bisa saya simpulkan ya bahwa wawasan kebangsaan itu tuh kompas kita dalam bekerja ya, khususnya sebagai ASN gitu ya. Lalu kalau dari Mbak Putri nih, gimana dengan bela negara? Oke Kak, kalau bicara tentang bela negara, saya memahami bahwa bela negara ini bukan hanya soal angkat senjata seperti yang kakak-kakak bilang tadi, tapi jauh lebih luas dari itu. Bela negara itu menurut saya adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dilandasi kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesediaan berkorban demi NKRI. Nah, sebagai ASN muda, bentuk bela negara saya terwujud lewat hal-hal sederhana yang konsisten saya lakukan dalam tugas saya sehari-hari, misalnya memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang. Nah, itu semua sejalan dengan algoritma kebangsaan yang menekankan pada integritas, gotong royong, dan juga kepeloporan. Selain itu, bela negara juga bisa berarti peka terhadap isu kontemporer seperti korupsi, narkoba, atau radikalisme. Sebagai ASN, kita harus bisa menganalisis masalah dengan kritis menggunakan teknik analisis seperti problem tree yang tadi atau gap analisis supaya bisa memberikan solusi yang tepat juga. Seperti itu, Kak. Nah, mau nambahin nih Kak, menurut saya bela negara kita sebagai ASN ini juga berarti kita harus menjaga kepercayaan publik. ASN yang malas atau yang melakukan pungli itu sama saja dengan mengkhianati negara, Kak. Wah, agak tegas nih ya. Ada contoh nggak nih? Misalnya kita kan pasti sering dengar tuh ya ada pungli-pungli di pelayanan publik gitu. Kita tidak bisa menutup itu gitu. Nah, itu sangat merusak citra dari ASN gitu Kak sebenarnya. Padahal tugas kita sebagai ASN ini kan melayani masyarakat dengan tulus. Nah, itu yang harus kita rubah dan kita perbaiki bersama gitu Kak. Benar banget, Kak Norma. Jadi intinya bela negara ini dapat ditunjukkan melalui ya kita disiplin dalam bekerja, jujur dalam memberikan pelayanan, peduli pada masyarakat, serta ikut menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman. Itu hal-hal yang sudah saya lakukan juga sebagai ASN untuk bangsa kita. Oke, berarti dapat saya simpulkan juga nih ya, intinya bela negara itu integritas dalam kerja sehari-hari ya, khususnya kita sebagai ASN. Oke, masuk ke materi selanjutnya yaitu analisis isu kontemporer ya. Kalau dari Mbak Nurul, apa sih isu kontemporer yang menurutmu paling relevan? Oke, Kak. Jika kita mengikuti pemberitaan yang beredar ya, tentu ada banyak sekali, apalagi sekarang kan zamannya digital di mana-mana pemberitaan itu cepat ya, sampai ke masyarakat. Tapi yang cukup krusial ini menurut saya itu tentang penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Ini tiga hal yang sangat bisa memecah belah bangsa. Karena itu, kita sebagai ASN muda itu harus menjadi agen literasi digital gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi keuangan, isu korupsi dan konflik kepentingan juga penting Kak untuk diperhatikan. Kalau ASN tidak bersih, publik akan kehilangan kepercayaan kan Kak. Benar, Kak Pradana. Jangan lupa ada isu lingkungan juga, Kak. Banjir, longsor, krisis pangan, semua semakin nyata. Kita sebagai ASN harus tanggap sejak dini juga nih. Betul Kak, SN kadang terlalu sibuk dengan urusan administrasi. Padahal kita tuh harus peka terhadap masalah yang ada di masyarakat. Selain itu, kita juga harus mampu mengaitkan isu-isu kontemporer tadi dengan konsensus dasar bernegara, supaya solusi yang kita tawarkan itu tetap berlandaskan kepada Pancasila dan juga kepentingan negara. Nah, karena kita tahu nih masyarakat itu sekarang lebih cepat tahu isu-isu lewat media sosial, maka kita sebagai ASN jangan sampai ketinggalan informasi dan isu-isu eh, terkini ya gitu. Oke, berarti jadi ASN tuh harus peka ya, harus kritis dan adaptif menghadapi isu-isu kontemporer. Karena pada akhirnya tugas kita bukan hanya menyelesaikan pekerjaan administratif ya, tapi juga memastikan setiap kebijakan dan tindakan kita selaras dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan begitu, kita bisa benar-benar hadir sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus menjawab tantangan zaman.
Oke, sekarang kita masuk ke algoritma kebangsaan. Pada saat kita ini ya materi pembinaan sifat apa sikap dan perilaku. Dari Mbak Norma nih, bisa menjelaskan nggak algoritma kebangsaan itu gimana sih? Oke, Kak. Jadi kalau algoritma kebangsaan ini merupakan sistem nilai, pola pikir, sikap, dan perilaku yang dirancang untuk memperkuat identitas, persatuan, dan kesatuan bangsa Indonesia di era digital saat ini, Kak. Jadi konsep ini memanfaatkan media sosial dan teknologi sebagai sarana membangun narasi kebangsaan yang positif, inklusif, dan relevan bagi generasi muda ini, gitu. Tanpa terkesan ada indoktrinatif seperti itu. Dan dengan menjadikan Pancasila sebagai core engine-nya, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai protokol, serta RPJPN dan RPJMN sebagai peta jalan pembangunan. Ada juga 5 nilai inti algoritmanya ini, yaitu keadilan, gotong royong, integritas, inklusivitas, dan kepeloporan sebagai pilar. Dengan algoritma kebangsaan ini, maka algoritma kebangsaan ini berfungsi seperti resep, Kak, yang mengubah nilai menjadi aksi nyata sehingga diharapkan nantinya melahirkan warga negara yang berkarakter, adaptif, dan mampu menjaga keutuhan NKRI di tengah tantangan global saat ini, Kak, gitu. Izin menambahkan juga ya Kak, terkait dengan penjelasan Kak Norma tadi bahwa algoritma kebangsaan ini bertujuan untuk membangun narasi positif, inklusif, dan relevan bagi generasi muda. Nah, kita sebagai seorang ASN juga bisa mengambil peran ya untuk menjadi influencernya, yaitu influencer kebangsaan di dunia digital. Misalnya, dengan membuat konten toleransi, kampanye anti-hoax, atau cerita tentang pelayanan publik yang inspiratif. Memang kita sebagai ASN dituntut untuk kreatif ya Kak. Tapi nggak semua ASN kan bisa bikin konten kreatif. Apa nggak berat ya Kak? Nah, untuk itu nggak harus semua sih, Kak. Minimal jangan ikut menyebarkan hoax atau mengingatkan orang-orang terdekat kita bahwa termakan isu hoax itu bahaya gitu. Bahkan hanya dengan menyebarkan konten positif pun sebenarnya kita sudah ikut berkontribusi untuk melawan algoritma negatif tersebut. Jadi ASN itu memang harus melek digital ya Kak. Kalau enggak masyarakat yang semakin aktif di medsos itu akan kehilangan kepercayaannya. Selain itu, dengan memahami algoritma kebangsaan, kita juga bisa menyeimbangkan antara profesionalitas kerja di dunia nyata juga dengan peran aktif kita di dunia digital sebagai teladan dari nilai-nilai Pancasila. Oke, jadi ASN memang harus hadir ya di ruang digital untuk menjaga persatuan bangsa. Oke, sekarang kita masuk ke materi teknik analisis isu ya. Ini tuh materi terakhir kita ya, yang teknik analisis isu ya. Nah, untuk Mas Pradana nih, silahkan gimana tentang teknik analisis isu? Nah, mungkin untuk teknik analisis isu itu Kak, ada 4 tahapan utama ya Kak dalam penyelesaian isunya, yaitu yang pertama dengan identifikasi dan deskripsi isu, kemudian yang kedua memilih atau menapis isu, yang ketiga itu mendalami atau analisis isu, dan yang keempat itu menentukan alternatif penyelesaiannya. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya itu Kak, itu bisa terbagi menjadi 4 juga Kak. Yang pertama itu identifikasi isu dengan jelas. Nah, yang kedua menentukan prioritas isu dengan metode APKL atau USG. Nah, yang ketiga itu ada analisis dengan problem tree, fishbone diagram, atau 5 why analysis. Nah, kemudian yang terakhir itu menentukan solusi dengan gap analysis atau McNamara filter. Oke, Benar sekali Mas nah, Pradana. ya silakan Mbak Kalau Nurza. boleh saya Benar sekali Mas Pradana, kalau boleh saya kasih contoh, yaitu permasalahannya adalah banjir. Kalau dianalisis dengan problem tree, akar masalahnya bukan hanya hujan, tapi juga perilaku masyarakat yang buang sampah sembarangan. Jadi solusinya itu harus menyasar juga ke perilaku masyarakat, bukan hanya ke solusi untuk membangun drainase saja.
Benar, Kak. Saya sendiri kalau saya suka metode 5 why analysis. Kenapa? Karena metode ini adalah metode dengan teknik analisis yang sederhana yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan mengapa secara berulang. Biasanya sebanyak 5 kali atau lebih sampai kita benar-benar menemukan akar penyebab dari suatu masalah. Nah, keunggulannya ini adalah kesederhanaan. Metode ini nggak butuh alat yang rumit, tapi hasilnya juga sangat efektif. Dengan metode ini, kita juga diajak untuk berpikir kritis, tidak hanya pada gejala di permukaan, dan benar-benar bisa mencari tahu apa yang menjadi penyebab paling mendasar. Itulah kenapa metode ini banyak dipakai dan dicari di dunia industri, manajemen, maupun pelayanan publik, karena tujuannya sama, yakni mencari solusi yang benar-benar tepat sasaran. Eh, yang penting ya Kak, kalau menurut saya hasil analisis dan solusi yang sudah ditawarkan jangan cuma berhenti di laporannya aja. Kita sebagai ASN harus bisa menerapkannya dalam kebijakan-kebijakan nyata yang akan kita berikan nantinya gitu Kak. Oke, jadi ASN sejati itu problem solver ya, bukan sekedar pelaksana. Oke, teman-teman dan pendengar, kita masuk ke segmen 3 ya, yaitu kita akan berbagi pengalaman kita bagaimana kita sudah mendapatkan materi di pembelajaran Agenda 1 ini dan bagaimana implementasi eh, materi-materi yang sudah kita dapatkan yang bisa kita terapkan pada pekerjaan kita masing-masing. Jadi bagaimana nih pengalaman teman-teman selama mengikuti pembelajaran Agenda 1 kali ini? Yang kalau dari saya nih ya, awalnya saya kira itu pembelajaran Agenda 1 tuh bakal terasa kaku dan membosankan karena materinya cukup berat ya. Tapi ternyata justru interaktif dan menyenangkan. Jadi fasilitatornya tuh mampu membuat kami aktif berbicara dan berpendapat sehingga materi lebih mudah dipahami. Pengalaman ini tuh tidak hanya menambah wawasan dan semangat, tapi juga relevan dengan pekerjaan saya sebagai dosen di Politeknik Pekerjaan Umum, di mana metode interaktif bisa saya terapkan dalam proses belajar mengajar agar mahasiswa lebih kritis dan berani berpendapat, sekaligus menanamkan nilai kebangsaan dan bela negara dalam setiap pembelajaran. Nah, kalau dari Mas Pradana gimana nih? Nah, kalau menurut saya, Mbak, dengan mengikuti pembelajaran dari materi-materi ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, Mbak. Setiap topiknya saling melengkapi, mulai dari memahami fondasi kebangsaan, menanamkan nilai bela negara, hingga keterampilan praktis seperti analisis isu. Saya merasa lebih sadar bahwa peran ASN bukan hanya sebagai pelaksana administrasi, melainkan juga agen perubahan yang harus kritis, adaptif, dan solutif. Diskusi-diskusi yang terjadi selama pembelajaran juga membuat saya semakin bangga dan termotivasi untuk berkontribusi nyata bagi bangsa, Mbak. Oke, jadi pembelajaran Agenda 1 ini lebih ini ya menyadarkan Mas Pradana untuk dapat menjadi agen perubahan yang harus kritis, adaptif, dan solutif ya. Kalau dari Mbak Nurul nih, gimana? Oke, Kak, kalau dari saya, dari 4 hari ini, saya banyak belajar hal baru gitu, pengetahuan baru seperti bagaimana pentingnya wawasan kebangsaan, apa yang kita bisa lakukan untuk upaya bela negara, apa-apa saja contoh isu kontemporer. Selain itu, saya juga senang jika karena kita bisa mendengarkan pengalaman atau pandangan baru ya, seperti dari Pak Morgan ataupun dari teman-teman lain, sehingga saya bisa berpikir lebih luas tentang tentang cara pandang masing-masing orang yang bisa berbeda tapi tetap memiliki satu tujuan gitu kan. Oke, jadi dari pembelajaran Agenda 1 ini kita bisa mendapatkan insight dari fasilitator dan teman-teman lain ya. Jadi kita bisa berpikir lebih luas lagi. Kalau dari Mbak Nuriza? Ya, selama 4 hari pembelajaran kemarin sih saya bersama Pak Muldan menjadi belajar ya bahwa wawasan kebangsaan itu meningkatkan kami sebagai CPNS akan pentingnya persatuan, yaitu 4 konsensus dasar dapat menjadi pegangan kami sebagai CPNS. Yang mana ada Pancasila, UDNRI, 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang mana keempatnya itu adalah fondasi yang menjaga stabilitas, integritas, dan juga arah pembangunan bangsa. Selain itu, menjadi ASN juga harus menjadi teladan dalam menjunjung nilai-nilai di setiap aspek tugas dan juga kehidupan sehari-hari. Overall, pembelajaran kemarin itu seru dan berkolaboratif juga bersama dengan teman-teman kelompok antar UNOR di Latsar CPNS PUI.
Oke, jadi memang ya kita akui semua bahwa pembelajaran agenda satu ini seru dan kolaboratif ya. Kita jadi bisa lebih mengenal teman-teman dari honor lain. Lalu selanjutnya Mbak Norma, gimana nih? Oke Kak, kalau menurut saya selama beberapa hari ini kita mendapat banyak sekali pengetahuan terkait dengan wawasan kebangsaan, bela negara, dan pembelajaran ini membuka pemahaman bahwa nilai konsensus dasar itu harus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bekerja, bermasyarakat, maupun bermedia digital. Dan selain itu dari materi isu kontemporer banyak pandangan baru dari hasil-hasil diskusi nih terkait isu-isu bersama teman-teman ini isu yang up to date gitu. Jadi dari sini kita tahu bahwa sebagai ASN ini masih banyak sekali tugas kita ke depannya. Selain itu dengan materi algoritma kebangsaan kita belajar bahwa proses membentuk generasi berkarakter harus dilakukan secara bertahap dari pengetahuan, kesadaran, kepedulian hingga aksi nyatanya gitu sehingga pada akhirnya setiap individu dapat berkontribusi aktif dalam menjaga keutuhan dan kemajuan Indonesia ini. Dan yang terakhir ini yang paling penting ini Kak, karena terkait dengan teknik analisis isu, di mana ini akan sangat membantu dalam mengidentifikasi setiap permasalahan yang akan kita alami, khususnya di dunia kerja sebagai ASN ini selanjutnya. Itu sih Kak, kalau menurut saya, jadi sangat seru sekali. Oke, betul sekali nih Mbak. Memang agenda satu ini ya memberi banyak pandangan dan mendorong kita untuk aktif menerapkannya ke kehidupan sehari-hari. Kalau dari Mbak Novriani gimana nih? Kalau dari saya, Kak, pengalaman ikut agenda satu ini benar-benar membuka wawasan baru karena dibawakan dengan cara yang relevan dengan kondisi sekarang juga. Sebagai seorang CPNS yang juga seorang dosen, saya lebih sadar bahwa tugas saya bukan hanya mengajar di kelas, tapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada mahasiswa-mahasiswa saya nanti. Jadi ilmu yang saya sampaikan nanti itu tidak, eh, jadi ilmu yang saya sampaikan nanti itu harus selaras dengan Pancasila dan juga semangat bela negara supaya generasi muda itu tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga punya karakter kebangsaan yang kuat. Yang paling berkesan buat saya itu adalah ketika diskusi kelompok, Kak. Karena terasa sekali bahwa kebinekaan itu nyata, dan justru disitulah kekuatan kita sebagai bangsa. Wah, jadi pembelajaran agenda satu ini bisa kita terapkan di pekerjaan kita nanti ya, khususnya untuk Mbak Novriani dan saya yang akan lebih banyak berhadapan langsung dengan mahasiswa. Di situ bisa menjadi kesempatan kita untuk menanamkan nilai kebangsaan kepada generasi muda, yaitu mahasiswa. Oke, yang terakhir nih, Mbak Putri, gimana nih Mbak Putri? Oke, kalau dari saya setelah mempelajari keempat materi ini, saya sebagai ASN muda lebih memahami bahwa peran bela negara bukan lagi sekedar konsep besar, tapi hadir juga dalam hal-hal kecil yang kita harus lakukan secara konsisten. Wawasan kebangsaan juga mengingatkan aku untuk selalu menjaga nilai persatuan dan melayani masyarakat dengan adil. Analisis isu kontemporer juga membuat saya lebih peka terhadap tantangan bangsa, sementara algoritma kebangsaan memberikan bekal nilai integritas, inklusivitas, dan gotong royong yang bisa aku terapkan bahkan melalui ruang digital. Sementara itu, teknik analisis isu memberikan saya cara berpikir yang sistematis agar setiap keputusan saya memiliki basis dan berfokus pada akar masalah. Dari pengalaman ini, aku juga merasa siap berkontribusi tidak hanya sebagai pelaksana tugas, tapi juga sebagai bagian dari solusi. Intinya, keempat materi ini saling melengkapi, membentuk sikap, membuka wawasan, dan menguatkan keterampilan analisis untuk bekal pengabdian terbaikku bagi bangsa dan negara. Wah, luar biasa sekali ya ini ya pengalaman teman-teman dari pembelajaran agenda satu ini yang dimana materi-materi yang sangat daging sekali yang bisa kita jadikan ini ya eh, pembelajaran yang bisa kita implementasikan dan kita terapkan di pekerjaan kita masing-masing. Oke, diskusi kita hari ini sangat luar biasa sekali ya, sangat membuka wawasan kita semua. Dari wawasan kebangsaan, bela negara, isu kontemporer, algoritma kebangsaan, hingga teknik analisis isu. Semua membekali kita sebagai ASN muda untuk menghadapi tantangan zaman. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi. Terima kasih untuk Kak Putri, Kak Nurul, Kak Nuriza, Kak Norma, Kak Pradana, dan Kak Novriani atas diskusinya yang luar biasa sekali. Saya Puspita Karisma, sampai jumpa di episode berikutnya dan mari kita wujudkan ASN yang nasionalis, adaptif, solutif, dan inklusif. Sampai jumpa.
Bye.